Jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita. Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Rizna Supratio. Sari Berita. Pemkot Makassar dikomandoi BPBD Makassar lakukan kesiapsiagaan hadapi bencana Godzilla El Nino. BUMDes Sipatokong mengalihkan penjualan telur ke pasar lokal akibat terhentinya pasokan ke SPPG Mitra di Sinjai. Pendengar, berikut Warta Berita selengkapnya. Pemkot Makassar dikomandoi BPBD Makassar lakukan kesiapsiagaan hadapi ancaman Godzilla El Nino. Berikut laporan Edwin Masud. Pemerintah Kota Makassar mengantisipasi melalui langkah strategis menghadapi ancaman musim kemarau ekstrim di pertengahan tahun 2026 ini. Di tengah meningkatnya kewaspadaan global terhadap fenomena El Nino yang disebut berpotensi menjadi Godzilla, langkah antisipatif mulai dipercepat lintas sektor. Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Fadli Tahar menjelaskan bahwa fenomena El Nino merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang berdampak pada penurunan curah hujan yang signifikan di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Dikatakan dampak El Nino diperkirakan tidak hanya memicu kekeringan berkepanjangan dan penurunan curah hujan secara drastis, tetapi juga berisiko menekan ketahanan pangan serta meningkatkan potensi gangguan kesehatan masyarakat. Apa yang kami lakukan sebagai BPBD adalah melakukan antisipasi. Kami sudah membuat master plan untuk bencana kekeringan ini, yaitu bagaimana kita menguatkan atau menghimpun semua stakeholder, apakah dari potensi, apakah dari antar dinas, ada dinas PU, ada damkar, ada juga dinas sosial dan sebagainya, dan ada kekuatan-kekuatan lain seperti PDAM atau BUMN yang kita kumpul. Kita sudah melakukan koordinasi untuk memberikan mereka ruang untuk bagaimana menghadapi bencana kekeringan secara bersama. BPBD Makassar telah memetakan sedikitnya 6 kecamatan yang diprediksi mengalami dampak paling signifikan, yakni Kecamatan Talo, Panakukang, Tamalandrea, Biringkanaya Manggala, dan Kecamatan Ujung Tanah. Saat ini, BPBD Makassar telah memasuki tahap prasiaga sejak Maret hingga April dengan melakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi ini di setiap wilayah terdampak. Kota Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah Konferensi Musik Indonesia 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia. Konferensi Musik Indonesia KMI 2026 dijadwalkan berlangsung di Kota Makassar pada 27 hingga 30 Oktober 2026. Agenda tersebut akan dilanjutkan dengan rangkaian Rock in Celebes sebagai penutup kegiatan. Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa saat berkunjung ke Balai Kota Makassar kemarin mengaku Kota Makassar ditunjuk untuk pelaksanaan event ini karena komitmen pemerintah Kota Makassar dalam pemajuan kebudayaan, ekonomi kreatif khususnya di industri musik. Kita lihat bahwa saya mendengar langsung dari tadi pagi baru bertemu dengan komunitas event organizer, betapa mereka sangat menghargai
bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan dari Bapak Wali Kota untuk terus mengadakan event, dan Bapak Wali Kota tahu bahwa event itu memiliki dampak ekonomi yang luar biasa. Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin berharap dengan diselenggarakannya Konferensi Musik Indonesia di Makassar bisa memberikan efek domino yang baik bagi seluruh komunitas dan ekosistem dan seni di Makassar. Kita berharap dari Kota Makassar kita bisa memberikan yang terbaik, terutama untuk memberikan ruang yang sangat besar kepada saudara-saudara kita pelaku di industri musik, dan tentu ini akan memberikan dampak ekonomi yang sangat baik khususnya masyarakat dari Kota Makassar. Ditambahkan, pemerintah Kota Makassar menyiapkan sejumlah lokasi untuk pelaksanaan kegiatan Konferensi Musik Indonesia 2026. Salah satunya Benteng Rotterdam yang direncanakan menjadi pusat showcasing sekaligus Cultural and Creative Hub. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Makassar akan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 70%. Kembali dilaporkan Edwin Masud. Pemerintah Kota Makassar akan memangkas belanja perjalanan dinas SPPD hingga puluhan miliar rupiah. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah efisiensi anggaran. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Makassar Muhammad Dahlan menegaskan, pemangkasan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam Permendagri terkait pengaturan kerja work from home atau WFA dan work from office WFO. Pemerintah daerah diwajibkan mengurangi belanja perjalanan dinas secara signifikan. Pengurangan dilakukan sebesar 50% untuk perjalanan dinas dalam negeri, sementara perjalanan dinas luar negeri dipangkas lebih besar, yakni hingga 70%. Dahlan menyebutkan total pemangkasan anggaran perjalanan dinas diperkirakan mencapai 50 hingga 60 miliar rupiah. Dari total perjalanan dinas setiap SKPD, total secara keseluruhan satu kota. Nanti kita lihat dulu kebutuhan terkait dengan TPN. Kisaran berapa memang Pak untuk perjalanan dinas Pemkot? Belum, ini baru modern. Kalau total mungkin kita butuh sekitar 50 sampai 60 miliar. Ditambahkan, kebijakan ini menjadi bagian dari strategi tim anggaran pemerintah daerah TAPD untuk memenuhi kebutuhan anggaran mendesak, terutama kebutuhan tambahan anggaran bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum. Anggaran dari SPPD akan dialihkan untuk mendukung program prioritas. Demi menghadirkan ketertiban lingkungan, Camat Panakukang memberikan tenggat waktu 1 bulan bagi peternak babi di Kecamatan Panakukang untuk siap direlokasi. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia. Pemerintah Kecamatan Panakukang telah turun langsung meninjau lokasi peternakan babi usai menerima aduan warga terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Peninjauan dilakukan menyusul keluhan masyarakat atas bau menyengat yang telah mengganggu aktivitas warga di sekitar lokasi. Peternakan tersebut berada di wilayah dengan kondisi penduduk yang heterogen. Camat Panakukang Syahril mengatakan sudah mempertemukan atau memediasi antara pemilik ternak dengan warga terdampak dan hasilnya terdapat beberapa poin yang disepakati. Di antaranya peternakan babi akan direlokasi, sedangkan pihak warga akan membantu dari segi biaya jika babi-babi ini dikirim ke Toraja. Ya, 1 bulan kami melakukan mediasi ini 1 bulan. Kami akan step by step karena tentu ini hal yang krusial, yang perlu hal yang sensitif, yang perlu penanganan yang betul-betul tidak menjadi liar nanti. Sementara itu, warga Toraja yang tinggal di Makassar, Set, menilai peternakan babi di perkotaan sudah tidak memungkinkan karena bisa mengganggu warga kota. Misalnya bau dan suara dari hewan ternak tersebut. Sehingga ia menyarankan sebaiknya peternakan babi yang ada di perkotaan bisa dipindahkan ke daerah yang jauh dari pemukiman warga. Karena wilayah perkotaan itu sudah padat penduduk yang tentunya bau dari kotoran ternak dapat mengganggu, dan juga suara dari hewan ternak tersebut sangat bising yang bisa mengganggu orang-orang di sekeliling kita. Jangankan peternakan babi, peternakan yang lain pun juga sudah tidak memungkinkan dalam wilayah perkotaan, apalagi dalam jumlah yang banyak. Peternakan itu cocoknya di daerah pedesaan, karena peternakan butuh daerah yang luas dan juga jauh dari pemukiman masyarakat, dan meskipun di daerah
pedesaan, kita harus juga memperhatikan pembuangan limbahnya, jangan sampai itu mengganggu lingkungan di tempat peternakan tersebut. Adapun pemerintah Kecamatan Panakukang telah memberikan tenggat waktu bagi para peternak babi agar bisa ikut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban lingkungan dengan cara siap direlokasi jika tidak mengindahkan peringatan yang berupa teguran diberikan. DPRD Makassar resmi sahkan Perda Pelestarian Cagar Budaya Kota Bersejarah. Informasinya bersama Khairuddin Borahim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Makassar resmi menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pelestarian cagar budaya untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar Rabu lalu di ruang rapat Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Makassar. Seluruh 9 fraksi menyatakan setuju, yakni fraksi Golkar, PKB, Mulia, Gerindra, PKS, Amanat Persatuan Indonesia, fraksi P3, fraksi Nasdem, dan fraksi PDIP. Meski sepakat, sejumlah fraksi memberikan catatan penting agar pelestarian cagar budaya tetap berjalan seiring dengan pesatnya pembangunan kota. Juru bicara fraksi PKB, Basdir, menyampaikan apresiasi kepada panitia khusus dan pemerintah Kota Makassar atas pembahasan Ramperda yang dinilai konstruktif dan komprehensif. Basdir mengatakan kebijakan ini tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga memiliki arah yang jelas dalam menjaga identitas serta berkelanjutan budaya Kota Makassar. Basdir menambahkan substansi utama perda ini bertumpu pada 3 pilar, yakni perlindungan, pengamanan, dan pemanfaatan cagar budaya. Dengan memperhatikan seluruh proses pembahasan serta arah implementasi ke depan, maka fraksi PKB Kota Makassar menyatakan menerima dan menyetujui Ramperda tentang pelestarian cagar budaya untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sementara itu, juru bicara fraksi Golkar, Arifin Majid, menegaskan regulasi ini memiliki landasan kuat karena merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Menurutnya, cagar budaya merupakan warisan kebendaan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sehingga wajib dilestarikan. Partai Golkar DPRD Kota Makassar atau fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar menyatakan persetujuan dan dukungan penuh untuk menetapkan rancangan peraturan daerah ini menjadi peraturan daerah. Kebutuhan penyusunan dan perda ini berangkat dari dinamika pembangunan Kota Makassar yang semakin kompleks dan berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan budaya kita. Dengan disahkannya Ramperda ini, DPRD berharap Perda Pelestarian Cagar Budaya dapat menjadi instrumen hukum yang memperkuat perlindungan warisan sejarah di tengah dinamika pembangunan Kota Makassar. 68 orang pendaftar lulus seleksi calon komisioner Basnas Makassar dan akan mengikuti tahap lanjutan. Kembali Edwin Masud melaporkan. Proses seleksi calon komisioner Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar menunjukkan antusiasme tinggi dari berbagai kalangan. Hingga penutupan pendaftaran, jumlah peserta yang resmi tercatat mencapai 68 orang. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Muhammad Sari mengatakan, tingginya jumlah pendaftar menjadi sinyal positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat tersebut. Menurutnya, peserta yang mendaftar berasal dari latar belakang beragam, mulai dari praktisi, aktivis sosial, akademisi, hingga tokoh keagamaan. Bahkan sejumlah pendaftar diketahui bergelar doktor dan guru besar. Dikatakan saat ini panitia masih melakukan pemeriksaan administrasi selama 2 hari sebelum hasilnya dilaporkan kepada panitia seleksi. Memasuki pekan depan, peserta yang lolos administrasi akan mengikuti tes berbasis komputer atau CAT yang direncanakan berlangsung di MAN 2 Makassar dengan dukungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi intinya kami tuntaskan dulu dalam seleksi berkas ini, dan setelah itu dilaporkan ke Pansel untuk memperhatikan kembali apakah masih ada kekurangan berkas yang mungkin tim sekretariat itu ada kelupaan atau kegelapan dalam memeriksa berkas itu. Proses seleksinya nanti di mana, Pak? Rencananya untuk ininya perangkat, karena akan ada tes semacam CAT, kami akan menggunakan perangkat di MAN, ya. MAN 2 mungkin. Kami sudah menyampaikan surat. Insya Allah nanti disiapkan oleh Kemenak lah.
Ditambahkan, seleksi ini nantinya akan menyaring peserta hingga 10 besar yang menjadi kewenangan penuh panitia seleksi. Selanjutnya, nama-nama tersebut akan diajukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk mengikuti tahapan lanjutan di Basnas Pusat. Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Baik pendengar dan juga pemirsa, Nasdem Sulsel gelar aksi damai sikapi pemberitaan dinilai kurang berimbang. Berikut laporan Khairuddin Berahim. Kader dan pengurus Partai Nasdem se-Sulawesi Selatan menggelar aksi damai di depan Monumen Mandala Makassar Kamis sore 16 April 2026. Aksi ini merupakan bentuk keberatan atas pemberitaan salah satu media nasional edisi 13 hingga 16 April 2026 yang dinilai menyudutkan partai dan memunculkan tafsir seolah-olah Nasdem adalah entitas komersial. Massa yang mengenakan atribut partai secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka menegaskan aksi tersebut digelar secara damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi dalam koridor demokrasi. Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel Sarudin Adri mengatakan pihaknya tidak bermaksud menciptakan kegaduhan, melainkan meminta klarifikasi dan permintaan maaf atas pemberitaan yang dianggap menyerang kehormatan Ketua Umum Surya Paloh. Menurutnya, kritik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, namun ia menilai narasi yang mengarah pada agaan akuisisi partai telah melampaui batas kepatutan. Partai Nasdem Sulawesi Selatan melakukan aksi damai kurang lebih bersama seluruh kader Nasdem dan untuk melakukan pernyataan keberatan terhadap media Tempo yang melakukan penghinaan dan juga melakukan berita kebencian terhadap Ketua Umum Partai Nasdem, khususnya orang tua kami, Bapak Surya Paloh. Sementara itu, juru bicara fraksi Nasdem DPRD Sulsel Mahmud mengajak seluruh kader tetap tenang dan tidak terpancing provokasi. Ia menegaskan kebebasan pers harus dihormati namun tetap memiliki tanggung jawab moral agar tidak berubah menjadi penghinaan atau pembunuhan karakter. Dan juga adanya penganiayaan atau hal-hal penghinaan yang mungkin secara sengaja atau tidak sengaja, tetapi tentu Partai Nasdem tidak mau melihat seperti itu dan tidak akan membiarkan ketika harkat dan martabat Partai Nasdem termasuk Ketua Umum kita diinjak-injak, apalagi dengan suatu lembaga yang kredibilitasnya yang kami sangat rindukan kebaikannya dan tentu menjadi perhatian bagi kita semua. Aksi damai tersebut mendapat pengawalan aparat kepolisian dan berlangsung tertib. Kader Nasdem Sulsel menyatakan komitmennya menjaga kondusivitas daerah sembari menunggu tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan. Demikian Khairuddin Berahim melaporkan untuk RRI Makassar. Layanan pendapatan daerah tetap berjalan normal di Mall Pelayanan Publik Sinjai meski kebijakan work from home diberlakukan. Berikut laporan Ayunia Nindiati. Kepala Badan Pendapatan Daerah Sinjai Asdar Amal Darmawan memastikan layanan pendapatan daerah tetap dilaksanakan secara work from office sesuai kebijakan pemerintah pusat dan ditindaklanjuti dengan surat edaran Bupati Sinjai. Pelayanan dipusatkan di Mall Pelayanan Publik dan tidak mengalami perubahan meski ada penyesuaian pola kerja. Ia menjelaskan, khusus hari Jumat, pegawai struktural diarahkan berkantor di Mall Pelayanan Publik sebagai bagian dari efisiensi. Namun demikian, seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa tanpa gangguan. Untuk layanan pendapatan ini sudah kita laksanakan di MPP sejak tahun lalu dan ini tidak berubah dengan adanya kebijakan budaya kerja yang baru. Untuk hari Jumat tetap terbuka seperti biasa layanan bidang pendapatan. Justru teman-teman yang struktural kami arahkan untuk sama-sama berkantor di MPP sehingga kantor untuk Bapenda itu untuk hari Jumat kita tutup dan sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi. Itu di pendapatan daerah sebagaimana biasa untuk mutasi PPB, untuk penyetoran PPB dan jenis-jenis layanan pajak daerah lainnya untuk seluruh jenis layanan pajak daerah lainnya tetap terbuka seperti biasa. Asdar menambahkan, pihaknya juga mendorong masyarakat memanfaatkan sistem pembayaran digital melalui KRIS dan virtual account yang telah disediakan untuk memudahkan transaksi. BUMDes Sipatokong mengalihkan penjualan telur ke pasar lokal akibat terhentinya pasokan ke SPPG Mitra di Sinjai. Kembali dilaporkan Ayunia Nindiati. BUMDes Sipatokong di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, yang sebelumnya menjadi pemasok telur untuk program MBG, kini menghentikan sementara distribusi karena sejumlah SPPG Mitra tidak beroperasi dalam 2 pekan terakhir. Direktur BUMDes Sipatokong Firdaus Amsul menjelaskan, unit usaha ayam petelur mulai dikembangkan sejak Juni 2025 untuk mendukung ketahanan pangan. Selanjutnya,
BUMDes dipercaya menyuplai telur ke beberapa titik SPPG di wilayah Sinjai. Dikatakan, sebagai langkah antisipasi, BUMDes mengalihkan distribusi telur ke toko kelontong dan pedagang grosir agar produksi tetap terserap pasar. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterima, operasional SPPG diperkirakan akan kembali berjalan pada bulan depan. Untuk layanan pendapatan ini sudah kita laksanakan di MPP sejak tahun lalu dan ini tidak berubah dengan adanya kebijakan budaya kerja yang baru. Untuk hari Jumat tetap terbuka seperti biasa layanan bidang pendapatan. Justru teman-teman yang struktural kami arahkan untuk sama-sama berkantor di MPP sehingga kantor untuk Bapenda itu untuk hari Jumat kita tutup dan sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi. Itu di pendapatan daerah sebagaimana biasa untuk mutasi PPB, untuk penyetoran PPB, dan jenis-jenis layanan pajak daerah lainnya untuk seluruh jenis layanan pajak daerah lainnya tetap terbuka seperti biasa. Sebelumnya, sebanyak 4 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Sinjai resmi diberhentikan sementara akibat belum terpenuhinya standar teknis dan administrasi. Pihak sekolah dihimbau tidak melakukan kegiatan penamatan secara berlebihan dan membebani orang tua. Ermila Rusmala menurunkan laporannya. Dinas Pendidikan Kabupaten Goa akan mengeluarkan surat edaran yang melarang kegiatan penamatan perpisahan sekolah yang memberatkan orang tua untuk tahun 2025-2026. Larangan ini mencakup PAUD, SD, dan SMP, di mana acara perpisahan wajib dilakukan secara sederhana di lingkungan sekolah, bukan di hotel atau tempat komersil. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa, Taufik Mursad, saat dihubungi RRI siang tadi. Ia menyampaikan pihaknya telah mengimbau melalui aturan ini, pihak sekolah diminta untuk menyelenggarakan kegiatan kelulusan secara sederhana dan tetap berada di lingkungan sekolah masing-masing. Dikatakan, prinsipnya larangan pihak sekolah yang membebani dana penamatan kepada orang tua siswa. Prinsip sebenarnya bukan persoalan kumpul-kumpul uang. Jadi prinsip sebenarnya yang pertama menciptakan image bahwa penamatan itu bagian dari kewajiban sekolah yang dipungut kepada anak-anak kita. Sehingga kita melarang pihak sekolah untuk terlibat dalam pemungutan uang. Kemudian yang kedua, kita melarang dilaksanakan di luar adalah untuk mencegah jangan sampai sekolah terikut-ikut dalam kegiatan yang sifatnya bisa membebani siswa. Taufik Mursad menekankan agar seluruh pihak sekolah mematuhi aturan tersebut demi menjaga keseragaman kebijakan dan menciptakan suasana kelulusan yang lebih tertib dan kondusif. Dengan adanya surat edaran ini, diharapkan seluruh sekolah dapat mengedepankan esensi kelulusan sebagai momen apresiasi atas proses belajar siswa tanpa harus dirayakan euforia secara berlebihan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Kantor Imigrasi Bone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Kantor Imigrasi Bone, di mana kunjungan tersebut menjadi langkah awal dalam mempererat sinergi antar unit pelaksana teknis UPT di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, pertemuan tersebut membahas mulai dari penguatan komunikasi antar instansi, dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi hingga upaya bersama meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dikatakan, sinergi antara pemasyarakatan dan keimigrasian dinilai penting untuk menjawab dinamika tugas di lapangan, sehingga koordinasi yang solid menjadi kunci menciptakan pelayanan yang efektif dan responsif. Lanjut Ashar, ia berharap komunikasi dan kerjasama yang terjalin dapat terus ditingkatkan demi mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Ashar, kunjungan ini sebagai langkah awal yang positif dalam memperkuat sinergi khususnya dengan adanya penempatan UPT imigrasi di Bone. Olehnya itu, ia berharap hubungan koordinasi antar Lapas Watampone dan kantor imigrasi Bone semakin erat ke depannya. Kunjungan tersebut menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya setelah penempatan UPT imigrasi di Kabupaten Bone. Pertemuan tersebut membahas mulai dari penguatan komunikasi antar instansi, dukungan
ketertiban pelaksanaan tugas dan hingga upaya bersama meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi antar pemasyarakatan dan keimigrasian dinilai penting untuk menjawab dinamika tugas di lapangan, sehingga koordinasi yang solid menjadi kunci menciptakan pelayanan yang efektif dan responsif. Ashar menambahkan, melalui sinergi tersebut, kedua instansi diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tugas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Satuan Lalu Lintas Polres Bone bersama Dinas Perhubungan melaksanakan survei analisis dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan perumahan di wilayah Kota Watampone. Kembali reporter Firdaus Gafar melaporkan. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone bersama Dinas Perhubungan melaksanakan survei analisis dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan perumahan di wilayah Kota Watampone. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Chandra mengatakan, survei ini dilakukan di perumahan Gria Ayu Majang 2, Jalan Majang dengan melibatkan tim lintas sektor guna memastikan aspek lalu lintas menjadi perhatian utama dalam pembangunan. Dikatakan, survei merupakan bagian dari upaya sinergitas antar instansi dalam mengawal setiap rencana pembangunan. Lanjut Chandra, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk sinergitas lintas sektor guna memastikan setiap pembangunan telah memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Menurut Chandra, dalam pelaksanaan survei, tim menganalisis potensi dampak yang mungkin timbul terhadap arus kendaraan di sekitar kawasan perumahan. Selain itu, peninjauan mencakup akses keluar masuk kendaraan, kapasitas jalan, hingga potensi titik kemacetan yang dapat terjadi setelah perumahan beroperasi, serta pihaknya juga melakukan pengumpulan data dan evaluasi terhadap kondisi existing jalan untuk menentukan langkah antisipasi yang tepat. Melaksanakan survei analisis dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan perumahan di wilayah Kota Watampone. Survei ini dilakukan di perumahan Gria Ayu Majang 2, Jalan Majang dengan melibatkan tim lintas sektor guna memastikan aspek lalu lintas menjadi perhatian utama dalam pembangunan. Survei ini merupakan bagian dari upaya sinergitas antar instansi dalam mengawal setiap rencana pembangunan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk sinergitas lintas sektor guna memastikan setiap pembangunan telah memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ditambahkan, melalui kegiatan tersebut, ia berharap pengembang dapat memenuhi seluruh ketentuan andalalin sebelum proyek berjalan lebih lanjut, sehingga keberadaan perumahan tersebut tidak menimbulkan gangguan lalu lintas dan tetap menjamin keselamatan bagi para pengguna jalan. Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store di handphone Anda.